bukan bos buzzer gitu. Jangan terpancing Kak Fit sama bosnya, sama buzzer-buzzer yang kambing. Tenang. Luxury bed ya kebo. Kukira aku dia serigala, ternyata kambing. Boro-boro serigala, kebo aja bukan. Manage by Abin, udah biarin aja. Nanti tuh katanya ada kode di sana itu. Kopi katanya, terus handphonenya pada disembunyiin. Menderita, tau nggak gitu tuh. Mau ketak-ketik aja terbatas. Gimana mau lihat langit? Terbatas banget. Bagaimana ceritanya bangun rumah sebagus ini? Perlu perjuangan dan perlu kesabaran, karena aku 5 tahun baru selesai. Nggak akan lelah. Pokoknya intinya kalau aku diusik-usik, aku balas karena aku nggak ada urusan. Kalau kalian digiring buat nggak percaya sebelah, jangan percaya di sini. Ini, aduh, Rafli, saya jadi udah percaya aja sama penjahat tuh. Percaya aja sama sana, nggak usah percaya sama aku. Nggak ada yang nyuruh percaya sama aku juga, ya. Percayalah sama fakta. Nggak usah percaya sama aku, ya. Tahu nih si Rafli S aja nih kayaknya si kambing ini, pura-pura nih. Jadi udah blok aja deh, udah kambing, mendingan kau tuh liburan dulu, lihat bunga-bunga sakura. Lihat. Kita ajak live aja. Tuh, aku ajak live dia. Nih, pasti dia nih, jangan kepencet tahu-tahu ada bunga sakura nanti. Yang geng kambing minggir, ya minggir deh. Ntar asam lambung denger aku ngoceh, asam lambung. Tapi aku apresiasi ya. Nih hari ini dari kemarin aku nggak di buzzer. Kita tahu dia, oh Kak Fitri ini cuma minta jangan di buzzer. Oh, atau si Fitri ini, oh atau si Nepos ini, oh atau si nenek ini, atau si ular ini nggak mau di marah kalau di buzzer, makanya diem karena nenek ular ini, Nepos ini itu orangnya kalau diganggu sekarang tuh. Raffi ini kalau aku tuh dalam mood yang senggol bacok aja, dah gitu. Pokoknya aku nggak mau diem pokoknya sekarang. Nggak ada diem. Nggak usah ite-itean. Aku tidak bodoh ya. Aku tidak bodoh. Kangen story kakak yang dulu, nggak usah lihat ya, nggak usah lihat. Karena kalau kamu kangen story aku yang dulu, berarti kamu kangen aku yang lemah, aku yang mau dibully, diem aja, aku yang mau ditindas. Ya nggak ada, karena aku bukan yang dulu lagi. Nggak usah ladenin tim sebelah, nggak bisa, nggak usah. Ini kayaknya yang kayak begini-begini aja diduga ya. Aku duganya utusan si kambing juga ngebaik-baikin aku untuk tidak bicara. Tidak bisa. Udah tadi udah bahas sih, kalau koper nggak usah dibahas. Kak admin di situ mendung nggak? Kak admin liatin langit ya. Kakak admin mau ngeliatin langit di rumah kakak admin. Tuh, gimana sih ini? Biru ya, cakep ya langitnya ya. Walaupun di kiri kanan ini ada jeruji besi pagar kakak admin, tapi cerah langitnya. Langit kakak admin cerah. Kakak admin bisa melihat langit. Tunggu, ada WA, guys.
kalau terhibur. Cerah. Cakepan rumah aku daripada langit ya, Masya Allah. Cakepan langit sayang. Oke, kakak admin mau memperlihatkan rumah kakak admin di waktu malam ya. Kita mulai dari wing sebelah kanan. Nih, aduh, maaf kakak admin gaptek. Tuh, kakak admin, ini dapur kakak admin ya. Ini dapur kakak admin. Tuh, itu lemari-lemari dapurnya. Terus apa namanya, home tour ya, home tour online itu. Ini tembok kayu ini tembok hitam ya. Hitam bukan sembarang hitam, ini hitam ada lampu di atasnya. bukan sel. Ini servant area. Jadi ini dapur kotor, terus itu kamar staff sampai ujung sana. Itu kamar staff. Tuh, itu garasi, di sini mobil, di sini untuk kakak admin jalan kaki karena itu kayu apa namanya, batu kerikil. Itu yang sudah ini ya di ujung jari kakak admin ini musola kakak admin sudah mati lampunya karena sudah waktunya bobo. Yang di atas itu nih, di bawah ini kan untuk staff-staff kakak admin bobo, yang di atas itu untuk Renzo, temennya Renzo kakak admin bikinin kamar, temennya Renzo sama kantor kakak admin di atas. Nah, lalu kita ke bawah ya, itu pintu masuk kakak admin, ruang tamu, ruang biliar, ruang tamu lagi, lalu gym. Di atasnya itu kamar kakak anaknya kakak admin. Gitu nih, home tournya gini aja ya, karena kakak admin nggak suka detail ngasih taunya. Kesini nyebrang sungai, ini jembatan ya, jembatan untuk ke ruangan kakak admin kalau mau dengerin musik. Kakak admin lagi dengerin musik tuh, denger ya. Nah, ini kakak admin kalau lelah duduk di kursi itu sambil pijit, sambil minum kopi teh, nggak teriak-teriakin mbak. Sudah disiapin, berdiri dulu tuh, sudah disiapin di sebelah kursi pijit itu teh, kopi dan lain-lain situ ya. Sudah, lalu ini tempat apa namanya, teman-teman kalau mau ngobrol santai, kadang kakak admin juga suka makan di situ ya. Padahal ada meja makan di dapur ini. Di situ jalan ke ruangan sauna dan lain-lain gitu. Nah, sekian home tour malam hari rumah kakak admin ya. Di atas kepala kakak admin ini kamar kakak admin dari ujung ke ujung gitu. Terus mau apa komentarnya? Mau ngomong apa? Mau ngomong rumah orang miskin. Terus mau ngomong apa lagi? Mau ngomong rumahnya kayak candi. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau dibilang kayak candi berarti apa? Berarti diakui sedunia keindahannya. Oh iya, besok hari Senin kakak admin kedatangan fotografer magazinnya apa yang cerita tentang rumah-rumah, tapi kelas dunia. Alhamdulillah kakak admin rumahnya ada di majalah kelas dunia. Nanti kakak admin spill ya, majalah apa yang mau ngeliput, yang pasti bukan majalah Indonesia. Karena rumah kakak admin ini seperti candi. Nenek ibu lagi sauna ya. Nenek ibu lagi sauna. Aduh ya Allah. Marisa Ica. Kakak admin lagi main jadi admin-adminan sis. Kakak admin lagi ditanya langit rumah kakak admin. Kakak admin barusan ngeliatin rumah kakak admin langitnya. Ini live by admin, iya, live by admin. Kakak admin tadi kepencet live. Kakak admin kepencet live tadi, jadi mau nggak mau kakak admin live deh. Kakak admin lagi home tour. Kakak admin lagi home tourin rumah orang yang dipinjemin. Aduh, lagi main adminan sis. Aku lagi
artisan ini ya, kalau wartawan ada yang WA mau TV lah, mau ini itulah, kakak admin lagi nggak mau main artis-artisan. Kasihan yang artis beneran lagi dibully. Kakak admin bertoleransi, jangan sampai kakak artis yang lagi tidak baik-baik saja itu tambah panas sama kakak admin, main artis-artisan lagi tuh katanya gitu, karena itu dunianya. Aduh. Kakak admin selama ini tuh selalu menghindar main artis-artisan karena takut ya, dia takut kakak admin lagi. Sekali lagi kakak admin tegaskan, kakak admin tidak ngeledekin orang-orang yang dibui ya, tidak. Kakak admin khusus aja sama satu orang yang nggak tahu diri, masih dibui, masih ketak-ketik menghina orang, bukannya taubat malah tambah ada ya. Memang udah cocok tempatnya di sana gitu. Jadi kakak admin mohon maaf banget nih kalau ada keluarganya yang sedang dalam kesusahan, karena kakak admin tahu ya, paling nggak enak neraka dunia itu menurut kakak admin tuh kalau kebebasan kita itu terbelenggu ya, dengan alasan apapun ya, mau salah mau nggak salah tetap aja nggak enak gitu. Jadi kakak admin di sini bukan ngolok-ngolok orang-orang yang ditahan ya. Kakak admin hanya terkhususan sama satu orang yang nggak tahu diri, udah mah di sana masih ketak-ketik ngebully orang gitu. Jadi sebelumnya kakak admin minta maaf ya kalau misalnya kakak admin tuh menyesal sih sebetulnya ngolok-ngolok gitu ya. Di dalam hati kakak admin itu, ya Allah aku tuh dosa banget ya, aku tuh salah banget gini. Tapi ini ada satu monyet di dalam di dalam tahanan masih ngebully-bully kakak admin gitu. Udah tahu kakak admin ini lagi sekarang sikat move on gitu, kakak admin nggak bisa diem ya. Kakak admin jangan diusik pokoknya, udah kalian berperang aja ya. Nih bagus nih kakak dalang bagus gini, jangan ngebazir-bazir kakak admin. Hari ini dari kemarin stop itu, annyeonghaseyo ya kakak dalang. Kuasanya bukan main-main. Aduh. Mirroring treatment emang bagus buat dia, memang biar dia tuh tahu bahwa orang juga punya tangan, orang juga punya keberanian, orang juga punya kemauan gitu untuk ngebales gitu. Kakak admin. Si Uzi nggak pernah nongol, buron dia. Udah aku terus terang aja, jangan nanya-nanya dia. Aku nggak sudi. Aku sudah nggak mau ngebaca nama dia, kalian nanya nggak mau aku. Sudahlah, biarkan hidupnya dengan urusannya, dengan apa, mudah-mudahan nih yang pasti apa yang keluar dari mulut dia ya, apa yang keluar dari mulut dia ngehina-hina aku bertahun-tahun. Nah kalau itu benar, ngapain dia jadi buron gitu? Berarti apa? Berarti dia takut apa? Takut tanya, mana ini buktinya? Kau ngomong gini, mana buktinya? Nah, kalau dia kan dengan aduh aku ya gimana ya, ya udahlah gitu, dengan muka yang bukan kayak manusia itu kalau ngomong seolah-olah itu bener, karena dia ngerasa bahwa dia itu ada ikatan sama aku. Nggak ada ya, aku udah dalam posisi nggak peduli. Sekalipun dia misalnya ada tali persaudaraan dengan aku, kalau jahatnya kayak dia aku nggak sudi, biar Allah yang tahu. Kenapa aku nggak mau mengakui? Karena jahatnya udah melebihi Dajjal yang namanya Usi itu. Nih baru nih sekali keluar dari mulutku ya. Ya Usi buron, makanya dia nggak nongol. Masih di mana? Kata Cicak, iya katanya tuh. Benar, Cicak aja sayang sama aku. Kalau terang ini lampu sayang. Kakak admin tadi udah home tour, kasih tahu ini yang kelilingin ini sampai ujung sana itu terang, itu lampu, karena kakak admin di bawah sendiri. Sebetulnya kakak admin takut duduk di sini sendiri, cuman kakak admin lagi ngetes lampu, kuatnya dinyalain semua. Aduh ini ya kakak admin ada di luar aja panasnya gini, panasnya gini ngelekep. Gimana ya si kakak admin yang satunya itu di sana ya?
kakak admin abis nungguin. Em, dari mana kamu? Dari mana? Dari mana? Oh, takut guys. Mbak kakak admin itu masih belia. Kalau keluar malam itu kakak admin tuh tungguin. Katanya buang sampah. Kok buang sampah hampir 1,5 jam? Jangan-jangan dia magic. Apa-apa ya. Kakak admin yang penting mereka betah lah. Kakak admin tuh tahu nggak, suka kesian kalau sama ART di rumah, apalagi jam-jam segini gitu ya, apalagi punya yang satu punya anak, suka perih kakak admin ini. Pastilah dia rindu sama anaknya, pastilah dia kangen sama anaknya. Kayak aku aja kalau pergi nggak ketemu anak aku, kangen banget ya sama si Jojo, kayak Naira sekarang. Makanya kakak admin itu paling pantang ya, paling pantang marah sama staff, apalagi sama pembantu ya. Apalagi yang sudah punya anak dan dia kerja sama kakak admin itu untuk ngidupin anaknya. Melo kakak admin. Jadi kalau jam segini mereka mau jalan-jalan, mereka mau ngapain, bebas. Yang penting mah kakak admin ada orang warawiri di sini, ada temen. Bakal bebas nggak tahu lah, jangan nanya aku, nanya Marisa Ica tuh. Marisa masih nonton nggak? Jadi aku tuh memang kemarin itu beli anjing ya, karena sepi rumah aku, takut ada orang apa, jadi bisa ngegonggong gitu. Ini malam minggu kamu bagaimana, Kevin Za? Apakah kamu lagi ketak-ketik di kantor, masih kerja, ataukah kamu lagi minum kopi, ataukah kamu lagi di depan kantor aku itu di simpangan lampu merah, ataukah kamu di mana? Coba jawab. aduh. Emang nggak pakai satpam dong, ada. Aku nggak nerusin nonton Walid, beneran deh, gemes. Aku nggak nerusin, nggak kuasa aku nonton Walid. Ya lucu, kembar, bukan kembar ya, kembar ya, karena Bang Jago 7484. Aduh, udah mati, gengs. Kakak admin harus naik nih di timer sama suami. Kalau udah mati begini harus pulang ke kamar. Malam minggu aku di kantor, mau prepare ke seberang kantor. Aku ke sana kalau begitu nanti. Hati-hati, tahu-tahu aku ada di situ aja. Ngapain kalian? Bubar. Aku ke sana ya. Jam berapa? Guguk yang di balak pagar gak tahu. Kavi tiap hari dong biar nenek plastik nggak bosan di pojokan. Kavi tiap hari doang, nggak paham apa. Kochen kemana? Di atas. Aku jarang ketemu sama dia di rumah ini, jauh. Kakak di rumah aja live, jangan live itu cuma 40 menit sayang. Aku pokoknya ya gitu dah. Hati-hati ya, waspadalah. Tiba-tiba kakak admin nongol. Makasih loh ditemenin ngobrol. Salam dari Palembang. Assalamualaikum. Kapan ke Paris lagi? Tadinya sih mau Juli, tapi Naira mau pulang, jadi nggak jadi. Usi buron kah Bu Fit? Iya, setahu aku begitu, karena dia nggak ngedabrus tiap hari. Ya mudah-mudahan dengan aku bilang begini, kenapa sih harus jadi buron? Tiba-tiba kan dia muncul lagi ya, siapa tahu dia muncul lagi gitu dengan sok jago mulutnya dia. Cancel takutnya.
bagus. Kembalilah kepada keluarga, bermainlah sama anak dan istri di rumah, bagus. Gitu, enak banget sekarang. Ya kalau misalnya aku udah bilang begini, kenapa kau buron? Mudah-mudahan dia live ya sama ngoceh-ngoceh lagi gitu. Tuh. Itu masa iya bertahun-tahun baru sekarang dipanggil aja udah ngilang buron. Ngakak mulu. Konosobo ya nanti ya. Review produk lokal lagi sering. Apa yang mau direview? Aku sering. Kacamatanya Project V. Udah gengs, kakak admin mau kembali ke kandang tuh. Kakak admin sudah gelap, sudah dimatiin lampu. Segelap-gelapnya rumah kakak admin, tapi pasti tidak akan segelap hidupnya si Niki Bu. Ini fakta. Aduh, apa lagi nih? Kok pantas ngilang usia buron dia. Jangan off Bu. Ini 5 menit lagi. Kakak admin gelap loh, kakak admin jalan tuh. Nih Ica pasti tahu nih. Marisa Ica pasti ngebayangin kakak admin harus pulang ke rumah kakak admin gelap tuh sampai ujung sana. Njus, belum pada tidur? Jangan dimatiin dulu lampu, saya mau naik lewat situ ya. Kakak admin mau naik ke kamar takut gengs, gelap. Sama-sama admin yang ini. Nih kakak admin mau ngidupin lampu dulu ya. Nih kan kata geng sebelah ya, itu mah teknologi sudah lama. Ya emang sudah lama, tapi punya nggak? Punya nggak pertanyaannya? Nora. Sudah lama nih kakak admin mau ngidupin lampu ya dari handphone. Nanti diledekin di teknologi udah lama. Emang sudah lama, tapi punya nggak? Pertanyaannya. Kalau punya alhamdulillah. Kakak admin itu ngeliatin sapu. Temen saya dulu dong, jangan dulu masuk kamar. Iya, jangan dulu ya. Boleh minta air minum? RS ya. Makasih. Aduh, mati. Salah. Ah? Iya udah dihidupin lagi. Iya, maksud kakak admin kan tadi ada yang nge-DM tuh ngirimin kakak admin ngidupin sapu ya. Maksud kakak admin itu aku tuh sama buzzer itu gak usah dibawa baper, disapu aja maksudnya gitu. Dia bilang ada yang ngirimin itu teknologi, emang teknologi lama, emang itu sudah zaman lama. Kakak admin itu cuman bilang kakak admin itu sudah tidak peduli karena sudah settle banget mental kakak admin. Yang buzzer-buzzer gitu utusannya si kambing negara Konoha itu tinggal aja vakum, selesai. Wah, lampu di belakang kakak admin kita hidupin ya. Foto kawinannya disebar-sebar, gak usah disebar-sebar, emang ada di Facebookku yang dihack sama musuhnya si Kibul dulu. Banyak foto nikahan aku, banyak foto, semua foto-foto kenangan lama aku ada di sana. Banyak, tentu banyak. Gak ada masalah gitu, karena kakak admin melahirkan, ayahnya ada, anak-anak kakak admin ada dan bertanggung jawab. Ibu nerapin konsep smart home tapi yang ramah lingkungan gak sih? Iya banget. Itu jadi pertimbangan aku bikin rumah ini.
Iya bener, do tuh apa tuh? Wah, makasih ya. Ini kamu makan deh, ini enak. Ini nanti kalau saya udah masuk, masukin ke dalam ya. Ini kamu sekarang aja. Terus besok pagi keluarin lagi ya. Ini sayang jangan dibuang. Aduh, dia bisa minum RS nggak ya di sana? Dosa. Apa ini kalung sama? Kakak admin tuh sampai pakai kalung ini nih, calm. Biar apa? Biar kakak admin tuh lebih calm kalau mau ngebales si kambing. Tapi nggak bisa. Boleh numpang berenang, boleh. Menginspirasi boleh, yang baik-baik diambil. Kadang-kadang aku banyak nggak baiknya juga. Kalian jangan contoh ya. Pokoknya ambil yang baik-baik. Kayak nggak baik jangan. Seger. Ya, aku itu jarang minum air es, tapi nggak tahu pengen minum air es. Yang gue bingung, Bu Fit suka dibilang pansos, padahal cari duit bukan dari endorse. Ya itu juga aku bingung. Makanya aku nggak mau main artis-artisan karena takut mata pencahariannya tuh terganggu. Jadi aku stop main artis-artisan. Jadi media apapun yang nyari aku, kakak admin satunya jawab kan kemarin di WA tuh, ibu lagi nggak mau main artis-artisan. Memang berdebah juga itu si staff aku. Bu, aku sudah kirim alamat. Alamat apa? Sudahlah ya, sudah nih ya untuk gerombolan domba ya. Kan katanya si geng sana itu sama pelapor sama teman-teman anak-anak skincare ngomongnya gerombolan sirkus. Aku akan menamakan mereka gerombolan domba. Nggak usah memframing Niki bakal bebas lah inilah itulah. Ya bebas, tunggu kalau sidang dia menang. Tunggu lu jangan bodoh itu boleh ya, tapi jangan kebangetan bodohnya. Jangan merasa oh bukti tidak lengkap ini itu, sok tahu. Tunggu aja kalau memang dia bebas nanti boleh kalian keluar. Kalau belum gini kan kelihatan bodohnya ini gerombolan kambing ini. Kok pede banget. Nih ya, setahu aku ya, koreksi nih kalau ada bapak aparatur negara yang nonton live aku, tidak mungkin kepolisian menetapkan tersangka apalagi sampai menahan 1001 yang lepas demi katanya tidak cukup barang bukti. Kalau Nikita lepas karena nggak cukup barang bukti, aku akan mereferensikan ya sudah, Nikita memang jago, memang dia bisa mengendalikan negara. Nah, bagus kalau dia bisa lepas karena kurang barang, ngapain ditahan gitu. Jadi jangan bikin panas keadaan ini, jangan seolah-olah aparat ini ceroboh gitu. Nggak mungkin ceroboh sayang, jadi jangan dibuzzer-buzzer. Belum apa-apa udah teriak bebas, iya gitu. Ini gerombolan kambing tuh kalau bodoh tuh jangan keterlaluan please deh. Gemes. Aku dia gemes karena bodoh banget gitu. Aku bukan membela kepolisian ya, tapi aku sebagai rakyat kok rasanya nggak mungkin Polda Metro Jaya bisa menetapkan Niki tersangka lalu menahan lalu akan dilepas karena kurang bukti. Nggak mungkin gitu. Jadi ini buzzer ini stop, pembodohan publik itu stop ya. Jangan juga memberi harapan kepada yang lagi ditahan itu. Ada dulu juga dokter itu beda kasus, itu ITE ya, beda kasus. Dan memang undang-undang ITE kan memang harus ada instruksi 3 menteri itu ya, harusnya RJ gitu ya. Kalau diduga yang diterapkan kepada saudara NM ini bukan pasal pencemaran nama baik kayak Isa Zega, bukan. Ini sudah, kalian udah tahu penerapan pasal itu apa, hukumannya di atas 5 tahun ya.
Ya kalau memang dia lepas nanti ya sudah, ya memang mungkin ya benar polisi ceroboh, tapi selama ini masih dalam penyelidikan, ya jangan kalian seolah-olah ngebodoh-bodohin Pak Polisi, bisa nahan orang tanpa bukti yang lengkap gitu Zeng ya. Mami Isa kok bisa ditahan, itu juga yang pernah aku tanyakan ke Polda Jawa Timur, kok undang-undang ITE ditahan. Nah katanya kan ada pemerasan. Ya, aku terus terang aja akan ngomong ya, kita tidak melihat Iza Zega ini pernah melakukan kesalahan yang viral. Aku tidak melihat di situ ya, karena aku pun punya akidah. Tapi aku melihat apa yang dialami Iza Zega di dalam hukuman yang dia jalani sekarang itu kurang adil menurut aku, karena tiba-tiba katanya kan kenapa ditahan, ada pasal pemerasan, kok awal-awal nggak ada pasal pemerasan, kok tiba-tiba ada gitu kan katanya ya. Makanya aku datang ke sidangnya sana. Setelah aku pengen dengar dari mulut Dokter Oki. Dokter Oki menyatakan tidak ada pemerasan, itu tidak ada. Terus yang pelapor juga ngomongnya kata Dokter Oki, tapi Dokter Oki di dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa tidak ada pemerasan itu, dan aku tahu bahwa Iza Zega itu sering dikasih uang jajan sama Oki, bukan memeras gitu. Makanya aku mau lihat nih nanti di Kepanjen ini vonis Iza Zega ini apa. Kalau dia diputuskan bersalah, aku kepengen baca putusannya itu, mungkin ada bunyinya gini mungkin ya, berdasarkan asumsi, karena berapa saksi kan katanya asumsi gitu. Nah kalau misalnya nanti aparat negara khususnya hakim yang mulia di sana bisa tegak lurus mendudukan kasus Iza Zega ini seperti apa, ini kan akan menjadi contoh bahwa orang itu jangan main lupar lapor, aparat juga jangan main terima, tahan. Jadi kelihatan dalam mohon maaf nih ya, aku nggak nyari musuh nih, kelihatan bahwa ada tanda kutip dalam penahanannya Iza Zega gitu. Ya marah, ini kan hanya pendapat dari netizen. Maksudnya yang buang anak siapa boy, jangan fitnah. Siapa yang buang anak sih? Anak aku baik-baik aja, bahagia, satu di Kanada, satu di kamarnya. Lengkap anakku. Kira-kira mami bebas apa enggak? Nggak tahu ya, bebas atau enggaknya nggak tahu. Tapi aku sebagai rakyat melihat jalannya persidangan dari beberapa saksi yang aku lihat, kok kayaknya janggal ya kalau sampai divonis bersalah kayaknya. Menurut kakak, kenapa Dokter Gladys mau ngasih uang sebanyak itu ke NM? Takut, dia takut banget. Dia itu orang yang nggak pernah cari ribut dan nggak pernah ribut. Setahu aku dia takut. Dia berharap dengan apapun keinginannya saudara NM, dia stop ngebully. Ternyata kan enggak. Setelah dia dikasih uang, setelah dia merasa oh dia nggak akan nyerang lagi, tambah disikat. Ternyata gitu. Itu yang aku dengar ya, bener enggaknya aku nggak tahu. Karena aku juga bukan bestie sama pelapor. Aku tahu kenal ya, tapi dia cerita ke aku begitu. Kenapa kalau takut nggak dilaporin aja sebelum ngasih uang? Ya aku nggak tahu, kamu tanya sama mereka. Tapi setahu aku, mereka itu memang tidak ada kepikiran mau ngelapor, itu nggak ada sama sekali nggak ada. Itu yang mereka bilang. Tapi setelah mereka ngasih uang, tetap dikata-katain, itu yang bikin mereka itu sedih gitu. Akhirnya membawa ini ke jalur hukum. Dan setahu aku bukan hanya NM yang memeras ya, beberapa oknum juga di sekeliling dia ikut-ikutan memeras gitu. Mungkin dia nggak punya uang lah, diperas 20 miliar, berapa puluh miliar. Ya kalau aku juga jadi resa mah, ya aku lapor aja lah gitu ya. Ya, tuh kan tahu nih, kocak sih udah dikasih uang terus ngatain dokter begeng. Tuh, bener itu pengakuan dari pelapor, dan memang kata netizen juga begitu kan. Karena aku mah nggak ngikutin. Aku kan nggak ngikutin juga ulah-ulahnya NM ya, karena aku blok dia dari semua kehidupanku. Masa sih nggak kepikiran apa nih? Keren, Kavi, tegas dan berani. Harus berani. Dopeng nyolot banget ke Teteh, nggak apa-apa, dia memang tugasnya suruh nyolot. Dia memang
ditugaskan untuk nyolot, itu pekerjaan dia, menyerang orang yang apa namanya, yang menumbangkan gerombolan sindikat penghancur skincare. Nggak apa-apa, dia harus nyolot, itu tugasnya dia, nyolot, ngegonggong, dia tugasnya ngegonggong kayak 2 yang baru aku beli. Terus digoreng lagi sama mereka, kok bagus, kenapa takut, apa digoreng apa. Ngos-ngosan lawan kakak, padahal aku tuh belum mau mulai loh, kenapa udah pada ngos-ngosan sih? Aku tuh nggak ngapa-ngapain guys, beneran. Outfitnya kayak sirkus, jangan gitu. Itu selera dia memang terlihat seperti pemain sirkus, harus dihargai. Karena kalian kan tahu